Ada beberapa ayat dan hadis yang bisa kita jadikan konsideran atau pertimbangan ketika melakukan dakwah ini atau mengajak orang pada kebaikan. Yang pertama, sampaikanlah ajakan itu dengan lembut. Dalam surat Toha itu Nabi Musa dan Nabi Harun 2 kali disebut disuruh oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu Musa dan Harun kepada Fir'aun karena dia adalah orang yang kurang ajar. Fir'aun tuh Pak, kurang ajarnya luar biasa. Dia mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dia melakukan pembunuhan secara sistematis. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Semua anak laki-laki Bani Israel harus dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup. Jadi pembunuhan sistematis Pak. Ada PP-nya, ada undang-undangnya, ada PP-nya, ada turunan keputusan menteri, entahlah apa itu, keputusan Kapolri dan seterusnya. Kalau dalam sistem perundang-undangan di Indonesia kayak gitu. Fir'aun kemudian melakukan itu. Jadi zalimnya itu luar biasa, mengaku Tuhan, membunuh orang, bahkan Nabi yang berdakwah pun dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi Al-Quran bilang idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada keduanya ucapan yang lembut, mudah-mudahan Fir'aun menjadi tersadar dan lalu menjadi takut Tuhan. Maka Nabi Musa melakukan itu, tapi kemudian tidak berhasil. Tetapi Al-Quran mengajarkan kita untuk berdakwah dengan baik. Nah, kalau ada orang berdakwah tapi caci maki Pak, itu yang didakwahin gak bakal ikut Pak. Ini misalnya di masjid ini menyampaikan dakwah tapi mencaci maki pihak tertentu, ya orang yang hadir itu seneng, tapi yang dicaci maki itu gak bakal ikut. Lah kan kita mendakwahi bukan yang di sini, tapi yang sedang kita tunjuk orangnya. Tapi yang kita tunjuk orangnya kita caci maki, lalu dia mendengar, dia nggak akan mau mendengar dakwah kita. Nah, makanya ketika ada orang yang berdakwah lalu dengan bahasa yang kasar, dia mungkin diterima oleh jamaah yang hadir, tetapi dakwah itu nggak akan masuk pada orang yang dikritiknya itu. Misalnya seperti itu. Sama kayak bapak itu ngajak orang makan, bapak bikin masakan besar, lalu ngajak orang untuk hadir tapi pegang golok begini, bapak-bapak nanti hadir ke rumah saya ya, saya lagi masak banyak nih, makanannya enak-enak. Orang nggak ada yang datang Pak, karena kita mengajaknya dengan mengusungkan golok. Nah, ini juga penting buat kita ketika kita mau menyampaikan ajakan-ajakan dan kita mau mendapatkan pahala dari ajakan-ajakan kita itu. Sampaikanlah dengan santun. Mencaci maki itu tidak akan membuat orang yang kita ajak mau pada ajakan kita. Mencaci maki akan menyenangkan orang yang sama visinya dengan kita. Kita nggak suka dengan orang tertentu, kita hadir di komunitas yang sama benci dengan orang itu, lalu kita sampaikan caci maki, semua yang hadir senang karena memang memiliki kebencian yang sama, tetapi yang kita ingin dakwahi nggak bisa masuk. Misalnya seperti itu. Ini tawaran aja Pak ya. Kan saya bilang kita di sini mendiskusikan. Jadi masing-masing nanti memiliki perspektifnya sendiri. Maka dakwah ajakan harus disampaikan dengan santun, disampaikan dengan cara yang baik. Nah, ada satu yang menurut saya sering disalahpahami oleh beberapa orang ya, beberapa pihak, yaitu hadis Nabi, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultan jair. Jihad yang terbaik adalah menyampaikan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Jadi
keberanian kita mengkritik pemerintah itulah jihad. Itu pemahaman itu benar, tapi pemahamannya harus utuh, Pak. Karena dalam hadis lain dinyatakan fa akhadha biyadihi fayakhlu bihi. Dia ambil tangan dari pemerintah yang zalim, pemimpin yang zalim, lalu ngomong empat mata dengan dia. Ini yang dimaksud dengan jihadnya. Bukan kemudian kita nggak suka dengan orang, kita berharap orang itu tersadar, kita caci maki dalam forum-forum, entah di forum ibadah seperti khutbah, ceramah, atau di forum lain. Itu bukan jihad yang dikehendaki. Mohon maaf, saya juga punya kegelisahan dan mudah-mudahan ini bisa diterima sebagai sebuah masukan saja, jangan resisten. Ketika kemudian ketidaksukaan kita pada pemerintah siapapun itu, entah pemerintah lokal, pemerintah yang lebih besar, lebih tinggi dan seterusnya, maka yang kita lakukan kalau mau dapat jihad yang tadi itu, kita datangi pemerintah zalimnya, kita ajak empat mata, bukan kita caci maki di grup WA. Nah ini percuma, Pak. Kita mencaci maki orang itu di grup WA, orangnya nggak masuk grup kita, nggak bakal tahu caci maki kita. Yang ada adalah orang segrup itu, kalau dia memang nggak suka dengan orang yang kita caci maki, dia akan berbahagia karena syukur di caci maki. Tapi kalau ada orang yang sayang pada orang itu, dia akan membela, maka jadilah ribut di WA kayak gitu. Maka niatnya awalnya pengen mengajak orang menjadi baik, tapi malah memunculkan ketidakbaikan. Nah kalau mau kita nggak suka dengan orang tertentu, kita ajak ngobrol, yuk ketemu saya ngobrol, saya mau menyampaikan, Anda nggak suka, itu baru jihad. Bukan orangnya nggak ada kita omong-omongin, kita kasar-kasarin. Kalau orangnya nggak ada, kalau orangnya ada nggak berani, itu bukan jihad. Ini perlu, Pak, perlu kita atau saya sampaikan untuk lagi-lagi menyeimbangkan narasi yang beredar di masyarakat bahwa mencaci maki orang yang tidak disuka itu bukan pilihan untuk dakwah, bahwa menyampaikan dakwah yang masuk kategori jihad adalah ketika kita langsung sampaikan itu di hadapan dia, bukan di hadapan umum, apalagi dalam jumlah yang besar disampaikan, yang bersangkutan nggak ada, yang ada kemudian jadinya gibah bersama.